RDP Komisi 1 DPRD Kota Probolinggo. Konflik berkepanjangan sejak 2012. Warga Ketapang minta Dewan tutup homestay Hadis. Gelombang protes warga RT 02, RW 02 Kelurahan Ketapang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo terhadap operasional homestay Hadis kembali memuncak. Dalam rapat dengar pendapat RDP yang digelar di kantor DPRD Kota Probolinggo, warga secara tegas menuntut pencabutan izin operasional penginapan yang dinilai telah melanggar norma sosial dan agama selama lebih dari 1 dekade. Keresahan warga dipicu oleh dugaan bahwa penginapan yang berlokasi di Jalan Raya Bromo Ketapang tersebut sering dijadikan tempat bagi pasangan bukan suami istri. Puncaknya, sebuah video viral menunjukkan razia Satpol PP pada tanggal 4 Januari tahun 2026 yang mengamankan pasangan tasah di lokasi tersebut. Faik Amrullah, perwakilan warga yang rumahnya tepat berdampingan dengan homestay, mengungkapkan bahwa aktivitas di penginapan tersebut sangat mengganggu ketentraman. Kami merasa terganggu, mulai dari kebisingan seperti membanting helm di malam hari hingga aktivitas yang melanggar norma agama. Ini sangat berdampak negatif pada moral lingkungan dan pendidikan anak-anak kami, ujarnya dalam audiensi tersebut. Dan itu kan sudah mengganggu ketentraman, sudah melanggar norma-norma agama dan norma sosial di lingkungan masyarakat. Seperti itu. Terima kasih. Oke. Mas, nama lengkap? Faik Amrullah. Okay. Faik Amrullah. Saya kebetulan warga di sana persis samping di penginapan tersebut. Persis sebelahan. Atau kelurahan? Kelurahan Ketapang. Jadi RT 2, RW 2, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Ketapang. Warga juga menekankan bahwa lokasi penginapan ini berada di lingkungan religius yang berdekatan dengan Pondok Pesantren Riyadlus Sholihin, sehingga keberadaan tempat yang diduga digunakan untuk maksiat dianggap sangat mencoreng marwah lingkungan. Berdasarkan dokumen yang dihimpun, dia, salah satu warga yang ikut RDP mengungkapkan bahwa konflik ini bukanlah barang baru. Sejak Januari tahun 2012, Badan Pelayanan Perizinan Kota Probolinggo telah mengeluarkan surat nomor 503-029 425.202/2012 sebagai tindak lanjut atas keluhan serupa. Kala itu, pemilik penginapan, HJ Romlah, telah menandatangani pernyataan kesediaan izinnya dicabut jika terbukti melanggar tata tertib. Namun, warga menilai komitmen tersebut terus dilanggar hingga saat ini. Rumah saya bersebelahan dengan penginapan, saya yang paling tahu, saya tolak tanda tangan tersebut. Saya tidak ingin ada prostitusi terselubung, katanya tegas sambil menunjukkan beberapa dokumen. Jadi kami keluarga bertiga itu sudah sejak lama mengingatkan homestay ini. Jadi sampai ini terjadi pelanggaran kesepakatan dengan almarhum suami waktu itu, karena waktu itu almarhum tidak pernah waktu izin HO itu masih berlangsung kan, kalau sekarang sudah NIB. Kok kata suami waktu itu menjabat anggota dewan kok bisa beroperasi penginapan itu? Nah itu terus terakhir waktu peresmian Hal serupa disampaikan Ketua RT 2 RW 2, M. Agus Syoleh. Ia mengatakan sepakat dengan apa yang disampaikan dia dan Sena. Kami mendukung apapun nantinya yang menjadi prinsip dan keputusan dari rapat ini, ujarnya. Menanggapi tuntutan warga, pimpinan rapat sekaligus anggota Komisi 1 DPRD Kota Probolinggo, Amir Mahmud, menegaskan bahwa pihaknya tidak bisa melakukan penutupan secara sepihak tanpa prosedur hukum yang berlaku. Kami harus mengikuti prosedur operasional. Rekomendasi penutupan harus didasarkan pada laporan teknis dari Dispopar, Satpol PP, Dinas Perizinan, serta evaluasi kepatuhan pajak, jelas Amir Mahmud. Namun, Amir memberikan peringatan keras bahwa izin usaha bukanlah kartu mati. Meski izin lengkap, jika ditemukan pelanggaran peruntukan atau pelanggaran norma agama dan sosial yang mengganggu ketentraman masyarakat secara berulang, maka kami tidak segan mengeluarkan rekomendasi penutupan, tegasnya. Adanya tuntutan warga terkait minta ditutup salah satu homestay begitu ya. Sikap dari Dewan sendiri seperti apa? Sikap dari kita nunggulah. Soalnya kan kita ini tidak langsung merta-merta langsung menutup penginapan ini. Dan banyak yang harus prosedur kan, dari rekomendasi dari Dispopar, dari Pol PP,
SPP, dari perizinan juga, dari pajak juga, kan itu. Nah, mungkin untuk tanggal 19 makanya kita tunggu yang pemilik homestay ini hadir. Biar permasalahan ini biar cepat terselesaikan, nggak berlarut-larut mulai 2012 sampai sekarang ini konflik terus. Jadi rekomendasinya pemilik untuk berkoordinasi dengan dinas itu supaya Dan juga pesannya juga yang untuk retribusi 2025 tolong segera dibayarkannya dari homestay. Pak, ini mungkin rekomendasi dari Komisi 3 seperti apa Pak? Mengingatkan sudah ada perjanjian sebelumnya, pernyataan sebelumnya, apakah Komisi 3 juga merekomendasikan tuh izinnya ditinjau ulang dan dicabut? Kalau dari Komisi 1, kalau masalah perizinan nggak ada masalah sebenarnya, izinnya lengkap. Nah, dengan adanya temuan pelanggaran ini mungkin Komisi 3 juga melihat. Ya kalau emang peruntukannya sudah di luar ketentuannya, mana boleh. Ya kita rekomendasikan kita harus tutup, ya harus kita tutup. Nah, Tapi intinya jangan sampai ada penutupan yang jelas. jangan sampai ada penutupan, gitu. Biar tidak ada salah satu yang dirugikan. Jangan sampai ada penutupan, Pak. Bukan, maksud saya kalau emang ini bisa diperbaiki, janganlah kan gitu. Tapi kalau memang Kalau emang masih melanggar norma ini, ya boleh boleh buat kita. Langkah selanjutnya, DPRD Kota Probolinggo telah menjadwalkan pemanggilan kembali pemilik homestay Hadis pada tanggal 19 Januari mendatang untuk memberikan klarifikasi secara langsung. Dewan berharap pemilik operatif agar konflik yang telah berlangsung sejak 2012 ini dapat segera diselesaikan secara tuntas. Selain masalah norma, Dewan juga mengingatkan pihak pengelola untuk segera memenuhi kewajiban retribusi tahun 2025. Dari Kota Probolinggo, Sorotan Publik, Arifin Sulsel, Aspari AR, melaporkan.